Negeri 1 Pagelaran. Saya CGP Angkatan 6. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual dalam paket modul 1.1 mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Saya awali dari yang pertama mengenai penerapan gagasan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya ambil mengenai cipta, karsa, dan karya. Pendidikan adalah suatu tuntunan yang diberikan agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Tumbuh dan berkembang di sini terutama merupakan aspek kejiwaan. Nah, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bagaimana jiwa manusia itu tersusun atas 3 kekuatan atau trisakti utama yang dikenal dengan cipta, pikiran, karsa adalah hati, karya adalah hasil. Bagaimana pemikiran Ki Hajar ini kita kaitkan dengan gagasan sekecil apapun perubahan di kelas itu, saya mengambil sebuah gagasan yaitu gerakan literasi sekolah. Kalau kita lihat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah mengenai cipta, adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu. Lalu karsa adalah kekuatan atau dorongan jiwa untuk berkehendak. Karya adalah hasil perbuatan atau ciptaan. Bagian berikutnya mengenai alasan kontekstual penerapan gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya mengambil pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengenai asas trisakti atau trikon, yang saya ambil perubahan sekecil apapun di kelasnya ke gerakan literasi sekolah. Saya awali dari pemikiran KHD mengenai asas trikon, yaitu cipta, karsa, dan karya. Kalau kita lihat di bagian mana pemikiran KHD ini muncul di dalam gerakan literasi. Pertama, kalau kita lihat dari cipta, itu ketika anak membaca buku, di situ anak akan menganalisis bagaimana isi buku, identitas buku, itu di bagian cipta. Kita masuk ke bagian karsa. Pada bagian menulis sinopsis di stick note adalah bagian dari karsa, berdasarkan pemikiran KHD. Lalu bagian berikutnya adalah karya. Ketika anak sudah menganalisis, menulis di stick note, maka pada akhirnya akan menghasilkan sebuah karya yang ditulis dalam stick note. Pada akhirnya, karya ini akan kita tempel di pohon literasi yang kita namai gelipa atau gerakan literasi Semanda, sehingga stick note itu menjadi daun-daun yang rindang di sebuah pohon literasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya. Berapa orang yang hari ini hadir? 4. Ada siapa aja? Hadir. Kenapa hadir? Sakit. Alsis sakit, saya juga sakit. Sudah baca doa? Gerakan literasi sekolah. Baik, ini ada 28 buku akan saya bagikan. Nanti kalian baca. Saya bagikan juga stick note. Yang akan ditulis di stick note itu adalah judul, penulis, penerbit, dan sinopsis singkat. Nanti kalau sudah, kita tempel bareng-bareng di pohon literasi. Bukunya diestafetkan ya. Berapa orang di baris ini? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan disertakan. Berapa orang di sini? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 5. Ada 5. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa di baris tadi? Oh, ada 6. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Coba diangkat bukunya.
literasi di belakang. Sesuai keinginan. Kita coba satu orang bercerita sedikit saja tentang apa yang ditempelnya. Mau siapa? Iya, mau coba? Ceritakan sedikit aja yang Lia tulis ini tentang apa. Yuk, Lianya ke sini. Ya, sini. Oke. Ada di situ. Oke, silakan. Lia cerita. Punya Lia yang mana? Yang ini. Oke, baca dari judul sampai sinopsis. Jadi buku Lihatnya ke situ. yang Lia baca judulnya yaitu Rahasia di Balik Pencakar Langit. Penulisnya yaitu Bobby Sharley. Ya. Penerbitnya Makaraya. Ya. Isi dari buku itu sinopsisnya adalah piramida pertama dibangun di Mesir tahun 2500. Oke, sebelum Masehi, mengenai piramida yang dibangun pada sebelum Masehi. Tepuk tangan untuk Lia. Kalau ada yang jatuh ini nanti pakai perangkat lagi ya. Lihat dari duduk. Oke. Saya kira selesai untuk literasi kita hari ini. Salam literasi. Baik. Saya cukupkan untuk gerakan literasi. Kita akan lanjut ke materi untuk hari ini. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian berikutnya mengenai tantangan atau solusi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya ambil mengenai asas trikon cipta karsa dan karya, lalu perubahannya mengenai gerakan literasi sekolah. Kalau kita berbicara mengenai gerakan literasi sekolah, hambatannya atau tantangannya itu pertama, terbatasnya buku fiksi, lalu motivasi literasi dari siswa, lalu manajemen pelaksanaan atau manajemen waktunya. Nah, masih berbicara mengenai gerakan literasi sekolah. Kalau kita berbicara mengenai solusi dari semua tantangan ini, maka pertama kita harus membuat SK gerakan literasi itu sendiri agar menjadi pembiasaan di sekolah. Lalu setelah dibuatkan SK, maka dilakukanlah pembiasaan literasi 15 menit sebelum pembelajaran. Lalu yang ketiga, kita bisa lakukan kegiatan perlombaan literasi ini. Pohon literasi ini kita lombakan antar kelas, sehingga kelas yang lebih banyak stick note, nah itulah kelas yang juara. Terima kasih, salam dan bahagia. There's only one thing to do, 3 words